Perjuangan Papua merebut kemerdekaan dari Indonesia kian intensif dengan hasil mematikan. Penduduk salah satu desa di dataran tinggi Papua, di wilayah Indonesia paling timur, kini kembali ke kampungnya dan menemukan puing-puing rumah mereka yang hangus terbakar. Seorang perempuan tampak terpuruk sedih di rerumputan, ketika sejumlah pria menggali lubang untuk mencari mayat orang-orang yang tak bisa menyelamatkan diri dari pertumpahan darah. Saksi mata yang berhasil melarikan diri dari serangan itu mengaku melihat bom dijatuhkan dari helikopter pasukan keamanan Indonesia. Inilah situasi setelah perang rahasia yang terjadi hanya beberapa ratus kilometer di utara benua Australia, terekam dalam video yang diperoleh program Foreign Correspondent dari ABC News. Sejak akhir 2018, separatis Papua Barat telah terlibat dalam eskalasi pertempuran mematikan dengan pasukan keamanan Indonesia ketika mereka melancarkan kembali upaya merebut kemerdekaan yang sudah berlangsung beberapa dekade. Indonesia telah berupaya untuk menahan penyebaran berita konflik ini, membatasi media asing memasuki kedua provinsi di Papua, dan bahkan memutus akses internet kawasan itu di saat puncak pemberontakan. Ratusan orang terbunuh dan pihak berwenang setempat mengatakan sekitar 45.000 warga Papua kini terlantar. Namun angka ini dibantah Indonesia yang menyatakan hanya 2.000 warga yang melarikan diri. Meskipun pemicu gelombang kekerasan saat ini adalah proyek Jalan Trans Papua sepanjang 4.000 km, namun perjuangan kemerdekaan Papua telah bermula di era Perang Dingin. Hari masih sangat dini ketika pemimpin gerakan kemerdekaan Papua Barat Victor Yeimo muncul dari kegelapan. Dia melakukan perjalanan sepanjang malam melintasi perbatasan Indonesia ke Papua Nugini untuk wawancara eksklusif dengan program Foreign Correspondent ABC. Yeimo sebelumnya pernah dipenjara oleh pihak berwenang Indonesia. Dia khawatir akan ditangkap kembali. "Sepanjang hidupku saya selalu dengan nyawaku," katanya. "Bukan hanya nyawaku, saya juga khawatir dengan kehidupan rakyatku." Yeimo merupakan generasi aktivis baru dan berani menuntut kemerdekaan Papua. Dia mendorong digelarnya referendum kemerdekaan rakyat Papua. "Bagi kami lebih baik bertarung sebelum mati, demi martabat kami," katanya. "Berjuang adalah tugas, peran generasi muda seperti saya." Pulau Papua dibagi oleh garis perbatasan. Di timur menjadi Papua Nugini yang merdeka dan di belahan baratnya adalah Provinsi Papua dan Papua Barat, yang secara kolektif dikenal sebagai Papua Barat oleh para aktivis kemerdekaan. Papua berada di bawah kekuasaan Indonesia selama lebih dari 50 tahun setelah diserahkan dalam perjanjian yang disahkan PBB saat era Perang Dingin. Pada tahun 1969, Indonesia mengadakan penentuan pendapat rakyat yang disebut Act of Free Choice. Tapi hanya lebih dari 1.000 warga Papua yang diizinkan untuk memilih. Indonesia menyatakan menang dengan suara bulat. Sementara kebanyakan warga Papua merasa dirampok dan gerakan kemerdekaan pun lahir. Pemerintah Indonesia menyatakan kedua provinsi ini telah diberikan status otonomi khusus dengan hak istimewa untuk memastikan partisipasi rakyat Papua dalam pembangunan. Tapi aktivis Papua Barat menilai otonomi khusus bukanlah solusi. Mereka menginginkan kemerdekaan dari Indonesia dan solusi final yang demokratis. "Indonesia mencoba memberi kami pembangunan," kata Yeimo. "Itu bukan aspirasi kami.